kita membahas ya uh, mengenai financial performance measure, ya artinya pengukuran kinerja keuangan ya dan juga dampaknya. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem insentif gitu ya. Nah, jadi sistem insentif itu bisa yang sudah kita bahas di sebelumnya bisa berupa berdasarkan pada bonus gitu ya atau yang sifatnya non moneter gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau melihat ya bagaimana yang dikatakan dengan pengukuran keuangan ini. Jadi tujuan kalau terutama ya tujuan utama organisasi non profit ya yang profit adalah tujuannya adalah maksimalisasi kebutuhan pemegang saham ya owner gitu ya. Artinya nilai pemegang saham lah yang prioritas gitu ya. Atau dengan kata lain bagaimana kepentingan pemegang saham itu sebagai nilai perusahaan gitu ya. Jadi hasil dari pengendaliannya akan diberikan berupa reward ya kepada sebagai kontribusi atas berbuatnya berupa penentuan ini ya menentukan nilai perusahaan gitu ya. Nah, karena dalam hal ini ukurannya adalah ukurannya langsung kepada karyawan berupa apa ya hal-hal yang memungkinkan seperti yang kita bahas yang sebelumnya dalam bentuk sistem insentif gitu ya. Maka perusahaan di sini punya ukuran yang dalam hal ini merupakan proksi ya dari tujuan jangka dari tujuan yang dihasilkan dan punya beberapa alternatif gitu ya punya beberapa alternatif terutama untuk memitigasi ya atau juga mengendalikan konsekuensi dari timbulnya apa tadi gitu ya proksi tadi gitu ya. Nah, ini misalnya penciptaan nilai itu sangat penting gitu ya. Artinya kalau kita orientasinya adalah perusahaan yang profit gitu ya, maka value creation ini penting gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan value creation itu adalah bagaimana upaya maksimalisasi nilai perusahaan dengan tujuan ya dengan beberapa kendala-kendala yang ada di dalamnya dan juga kesesuaian dan juga kecukupan gitu ya mulai dari kecukupan dari aspek pegawai, pelanggan, dan juga para pemangku kepentingan. Nah, Michael Jensen, gitu ya, dalam hal ini sebagai seorang ekonom keuangan, gitu ya, dia katakan bahwasanya dalam jangka waktu 200 tahun, gitu ya, dalam jangka waktu 200 tahun, gitu ya, itu pekerjaan secara ekonomi dan juga menggunakan indikator keuangan ya sebagai indikator, gitu ya, udah dipakai orang, gitu kan? Artinya untuk ukuran maksimalisasi keuangan, untuk maksimalisasi kesejahteraan para pemangku kepentingan, maka ya aspek indikator keuangan itulah yang merupakan ukuran, gitu kan? Ya, jadi di situ maksimalisasi tersebut berupa upaya, gitu ya, untuk menciptakan nilai. Ya. Idealnya, gitu ya, untuk melengkapi hal itu maka kinerja itu harus meningkat ya, go up ya. Artinya kinerja itu meningkat ya dan juga menciptakan beberapa apa ya nilai dan juga berbanding dengan uh, terbalik gitu ya. Artinya kalau nilainya nggak tercipta gitu ya, maka terjadilah yang namanya penurunan gitu ya, penurunan kinerja dan dampak penurunan juga diukur ya. Jadi sifatnya dua dua hal itu gitu ya. Nah, bagaimana mengukurnya dalam hal ini kita mau mengukur kinerja pasar. Nah, jadi dalam dalam untuk menciptakan nilai tadi maka ukurannya adalah market measure katanya kan. Maka market measure di sini merupakan indikator untuk penciptaan nilai. Jadi ukurannya adalah ukuran berdasarkan pada ini ya uh, Pengurangan allow ya artinya berdasarkan pada faktor banyak faktor, termasuk di dalamnya adalah faktor politik yang ada di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, jadi memang diakui gitu ya faktor politik tersebut. Kemudian juga ukuran pasar selama ini digunakan, ya itu memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasannya di mana? Ya, ketika ukuran pasar ini digunakan, itu ada masalah yang namanya masalah controllability problem, ya. Artinya masalah masalah pengendalian kewajiban, gitu ya.
di mana secara umum berdampak secara signifikan gitu ya, kepada manajer yang ada di dalam organisasi gitu ya. Nah, di mana kekuasaan dalam pengambilan keputusan itu merupakan hal yang penting gitu ya. Maka dalam hal ini dampaknya adalah kepada apa? Kepada harga saham gitu ya. Jadi dampak menyeluruhnya berupa ke proksinya adalah ke harga saham. Itu ya yang perlu kita ambil kesimpulan. Nah, kemudian juga ini banyak banyak memang contoh-contoh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengukur dengan mengukur ukuran kinerja akuntansi gitu ya. Nah, kalau bicara ukuran kinerja akuntansi, maka kita bisa menggunakan dua apa ya, banyak pendekatan. Ya, ada pendekatan berdasarkan pendekatan residu gitu ya. Apa itu pendekatan residu? Laba bersih gitu kan. Kenapa dia dikatakan residu? Ya karena udah dikurangkan pendapatan, dikurangi harga pokok, dikurangi beban. Itulah residunya net income gitu ya. Begitu juga residu operating profit. Nah, operating profit ini dari mana? Dari penjualan ya, dari sales kurang gross profit ya, apa ya? Dikurangi dengan cost of goods sold. Ya dapatlah operating profit gitu ya. Nah, semuanya pendekatan residual gitu ya. Lantas pengukuran yang lainnya ada ya, yang disebut dengan ukuran rasio. Nah, jadi mau ukur mana? Nah, akuntansi mengakui dua pendekatan itu gitu ya. Kalau rasio itu mulai dari ROI gitu ya, ROE gitu kan, RONA gitu ya, kemudian RAROC gitu kan. Itu semuanya adalah ukuran rasio. Nah, jadi dua pendekatan itu kalau mau bicara ukuran akuntansi, yaitu pendekatan residual dan juga pendekatan apa ya? Pendekatan rasio. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi dengan kata lain, ringkasannya akuntansi berdasarkan ukuran ini yang memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa keuntungan ya, di mana banyak ukuran tersebut memiliki indikator kepuasan ya, di mana laba akuntansi diukur ya, dapat diukur dengan dari sisi ketepatan apanya ya, timely basis ya, ketepatan penyampaian periode pelaporan keuangan. Nah, itu salah satu ukuran akuntansi di sini. Dan ketiga adalah ukuran ini biasanya dianggap terlalu besar. Dari mana? Ya kalau dipandang dari sisi pengendalian ya. Di mana para manajer dalam mengukuran kinerjanya, kalau dia mau mengukur maka ukuran rasio, maka ukurannya terlalu gede gitu ya, terlalu besar. Maka ukuran ini itu harus punya keterbatasan ya. Terutama kalau kita mau mengukur manajer di mana? Apakah mau kita ukur rasio? Nah, terlalu luas tentu saja gitu kan, atau kita mau mengukur kinerja keuangan, chief executive officer gitu ya, pada berbagai level, sulit kan gitu kan. Maka dalam hal ini harus ada tipe tersendiri gitu ya untuk mengukur hal itu. Ya artinya di situ ukurannya adalah berdasarkan pada aspek-aspek yang disajikan pada yang namanya laporan laba rugi atau juga pada neraca gitu kan. Dan di sini akan dibandingkan ya antara satu manajer dengan manajer yang lain. Kalau mau lihat detailnya itu bisa dilihat di chapter 7 ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan ukuran akuntansi itu ya. Oke. Nah, kemudian kita mau melihat ya ini ya dari sudut pandang investment and operating myopia. Ya, artinya bagaimana ukuran kinerja dari sisi investasi dan operasi gitu ya. Maka ukuran kinerja secara akuntansi gitu ya, itu menggunakan tindakan apa disebut dengan act myopically gitu ya. Nah, di mana act myopically di sini itu adalah ya bagaimana suatu investasi yang sudah ditanamkan gitu ya, atau juga berdampak pada keputusan operasi gitu ya. Nah, sehingga para manajer gitu ya yang bertanggung jawab ya dalam jangka pendek gitu ya, itu akan menghasilkan gitu ya, akan menghasilkan suatu hitungan atas investasi. Dana di mana investasi itu keterkaitannya adalah janji pembayaran gitu ya. Janji pembayaran dalam ukuran tertentu gitu ya. Nah, ketika ukuran investasi ini digunakan gitu ya, menggunakan pendekatan present value tentu saja gitu ya, maka inilah disebut dengan investment myopia ya. Nah, di mana investment myopia ini itu secara langsung berkaitan dengan dua masalah ya di dalam bidang akuntansi yang bisa digambarkan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan
uh, apa ya, bias dengan pendekatan konservatif, ya. Nah, di mana bias berdasarkan pendekatan konservatif dan dalam hal ini berkaitan dengan masalah pembayaran di masa yang akan datang, ya. Di mana aturan akuntansi tidak mengakui ya bahwasanya perusahaan menggunakan keuntungan sampai pada direalisasikan, gitu ya. Artinya di sini secara kritis, gitu ya, pendapatan itu dihasilkan aktivitasnya ketika sudah mendapatkan uang, gitu ya, sudah mendapatkan laba. Nah, itulah memang ukuran yang objektif. Tapi kalau misalnya berdasarkan terhutang aktual, nah belum, gitu ya. Ya artinya dalam jangka pendek aturannya ini diakui ketika ya adanya pemasukan, gitu ya, dan ini diakui sebagai apa ya, sebuah pengembalian atas investasi yang sudah dibuat. Nah, itu dikatakan dengan disebut dengan investment myopia ya. Oke ya. Dan ini ya pernah ada kasus ya. Ini kita lihat sebuah fraction COE gitu ya. Nah, di sini menghubungkan ya menggunakan penilaian penciptaan nilai pada periode tersebut gitu ya. Di mana menurut Lasek, Jason Stopen Young ya, di mana di sini melaporkan bahwasanya dalam pelaporan 100 perusahaan yang go public di Inggris gitu ya, ini uh, secara relatif itu diukur ya dengan yang namanya IPS. Nah, itu ya. Atau juga diukur dengan yang namanya total shareable return gitu ya. Yang dihubungkan atau yang diukurkan dengan berbagai tindakan eksekutif. Nah, jadi ini ya EPS dan TSR ya. Itulah indikator yang namanya berkaitan dengan indikator pengembalian ya. Nah, jadi ini investment myopia kata tadi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ukuran ROI, return on investment ya? Jadi kalau ukuran return on investment itu secara formula gitu ya, itu adalah laba bersih dibagi dengan aset rata-rata, itulah ROI kan gitu ya. Maka ciri pada organisasi yang divisional gitu ya, itu akan ada perbandingan ya. Beberapa pusat pertanggungjawaban di mana manajer itu punya hak ya, punya hak untuk mengendalikan yang namanya ROI tersebut ya. Nah, jadi ROI itu untuk mengukur per divisi gitu ya, itu bisa dibaca di chapter 7 ya. Nah, di mana di chapter 7 tersebut ya, apabila terjadi divisional dan juga desentralisasi ya, konsep ini gitu ya, maka dikatakan di sini not synonymous gitu ya. Tidak ada hubungan ya antara divisional dengan desentralisasi gitu ya. Di mana organisasi yang melakukan desentralisasi gitu ya, ini memiliki kewenangan gitu ya untuk membuat keputusan sampai kepada level yang bawah gitu ya. Sedangkan pada level divisi gitu ya, itu otorisasi desentralisasinya gitu ya, itu ada lanjutannya. Artinya punya area yang spesifik ya, yang punya area yang spesifik dalam satu operasi. Nah, itu bedanya antara divisional dengan desentralisasi ya. Nah, jadi berkaitan dengan kedua perbedaan tersebut gitu ya, maka masing-masing punya kelebihan dan juga punya keuntungan gitu ya. Nah, jadi baik itu divisional atau juga desentralisasi gitu ya, itu masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekuatan gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan return di situ itulah namanya ROI. Nah, jadi ukuran ROI itu adalah ukuran yang dianggap sebagai ukuran kinerja ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau mau mengukur kinerja baik itu kinerja divisi maupun kinerja organisasi apa digunakan? Jawabannya adalah menggunakan ROI ya. Sejauh mana capaian ROI? Jadi misalnya di sini ROI direncanakan 20% ya, 20% dari perputaran aset ya, aktualnya 15% gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ukuran ROI di sini gitu ya, mulai artinya mengukur ya per item gitu ya, per apa ya, persentase laba dari penjualan. Maka dilihat dari profit dibagi dengan sales ya. Profit divide by sales. Ya, atau juga asset turnover, yaitu sales dibagi dengan total
investment. Nah, sehingga dalam hal ini untuk mencari total investment itu ya merupakan penambahan dari working capital ditambah dengan fixed investment, gitu ya. Nah, untuk mencari working capital bagaimana? Ya, kas bersih tambah dengan piutang ditambah dengan persediaan. Itulah namanya working capital. Nah, jadi dengan kata lain, ukuran ROI itu sangat jelas ya, sangat jelas detailnya. Nah, tetap juga gitu kan, ROI itu punya kelemahan ya. Ada beberapa problem di sini. Nah, problemnya adalah ukuran ROI di sini punya problem di mana ukuran ROI ini punya keterbatasan ya. Keterbatasannya ini adalah masalah manajemen myopia tadi gitu ya. Nah, dan dampaknya masalah perilaku ya. Kenapa? Ya upaya optimalisasi pencapaian ROI tersebut gitu ya. Itu secara apa ya, secara global gitu ya, ya itu merupakan suatu ada terjadi yang namanya misleading signal, gitu ya, misleading signal terhadap kinerja pusat-pusat investasi ya, atau juga kinerja per divisinya ya. Jadi nggak sulit juga kita mau mengukur kinerja per divisi, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana investasi dalam suatu proyek, gitu ya, baik itu di divisi A maupun juga divisi B. Satu sisi proyek divisi A punya untung 10% ya, punya ROI 10%, satu sisi punya 40% ya. Nah, dalam situasi ini ya dalam yang laba 10%, maka ketika punya laba ya residual berupa profit before tax-nya 120 dan divisinya 420 gitu ya, maka ROI-nya 10,9. Nah, di sini ada matriks ya, suboptimalisasi ya, dan juga bentuk kesalahan ya ketika kalau kita mau hitung-hitungan dari ROI ya. Oke ya. Nah, juga pendekatan residual tadi gitu ya. Jadi pendekatan residual ini sebagai solusi menutupi kelemahan dari ROI. Nah, kita tahu tadi menutupi pendekatan residual apakah net income gitu kan, apakah net operating, pokoknya hasil dari pengurangan semua gitu ya. Jadi hasil pengurangan seperti ini gitu ya. Profit before tax bagi dengan investment maka ROI-nya 10% ya. Pada divisi A, divisi B 40%. Residual income-nya 50, sementara ini residual income-nya tidak negatif gitu ya. Dan disimpulkan di sini adalah ya tujuan dari manajer ya dalam organisasi non profit yang profit gitu ya, itu adalah tidak lain dan tidak bukan maksimalisasi kepentingan pemegang saham gitu ya. Nah, ini udah baku lah ya saya kira, dan juga berorientasi pada jangka panjang ya. Kemudian juga berorientasi pada di masa yang akan datang. Jangka pendek bagaimana? Ya, dalam jangka pendek harus ada short term profit ya, dan juga return measure gitu ya, yang dalam hal ini merupakan indikator dari perubahan nilai perusahaan gitu ya. Dan terjadilah yang namanya manajemen myopia. Kenapa terjadi manajemen myopia gitu ya? Ini ekses dari kinerja capaian jangka pendek gitu ya. Sehingga upaya capaian jangka pendek di sini secara keuangan akan menghasilkan ya sistem pengendalian ya dalam mengukur kinerja akuntansi tersebut. Nah, ini ya yang perlu kita simpulkan lah ya. Jadi kesimpulannya dari topik ini adalah bagaimana ukuran apa ya, ukuran pengukuran kinerja keuangan itu dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan residual, kemudian juga pendekatan rasio ya. Itu bisa kita simpulkan dari chapter ini ya. Silakan ada yang mau berdiskusi. Ya, ini udah soal ya. Baik, minggu depan kita lanjut kepada chapter 11 ya, Pak Ibu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, kalau Pak. tidak ada saya kira itu tadi ya, keterbatasan waktu juga pada sore hari ini ya. Ya, nanti videonya saya share dan juga saya berikan ya kepada konting ya. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak. Ya.
minggu depan kan tanggal 19 Pak, itu udah Oh ya, libur kita. Pak. Tapi kita masuk aja Pak, atau gimana Pak? Ya boleh, kalau mau masuk kita masuk. Baik Pak, baik Pak. Ya. Untuk Terima kasih ya Pak. supaya nggak terlambat kali ya. Iya Pak. Ya. Baik, oke. Untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya. Selamat siang. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.